Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Muslimah Online pada rubrik Keluarga Sakinah di bulan Desember. Sahabat muslimah, hak seorang suami terhadap istri berada di atas hak semua manusia, termasuk hak kedua orang. Oleh karena itu, taat kepada suami adalah kewajiban yang utama bagi seorang istri. Rasulullah menyatakan bahwa taatnya seorang istri kepada suami adalah kunci baginya untuk masuk surga. Dan telah kita ketahui bahwa ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Namun, setelah seorang perempuan menikah, ridho suami justru berada di atas ridho orang tuanya. Bahkan, Allah baru akan meridhoi kepada seorang perempuan jika suaminya merasa ridho terhadapnya. Seorang perempuan yang tidak mendapatkan ridho suaminya, niscaya tidak diterima ibadahnya. Dan sebaliknya, perempuan yang selalu mengharap ridho suami sama dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, balasannya adalah surga. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Maksud hadis ini adalah jika seorang perempuan beriman meninggal, lantas ia benar-benar memperhatikan kewajiban suaminya sampai suami tersebut ridho dengannya, maka surga baginya. Sahabat muslimah, begitu pentingnya ridho suami juga dipertegas dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa ibadah sunnah sekalipun tidak akan ada pahalanya bagi seorang istri jika tidak minta ridho suaminya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak halal memberi izin kepada orang lain untuk masuk ke rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya. Begitu tingginya makom atau kedudukan seorang suami bagi istri, apabila suami murka, bisa mengakibatkan tertolaknya sholat sang istri. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang mengimami sebuah kaum, tapi kaum itu membencinya. Kemudian yang kedua adalah istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Dan yang ketiga adalah 2 bersaudara yang saling mendiamkan atau memutuskan silaturahim. Dengan demikian, penting sekali mendapatkan ridho suami sebelum seorang istri memejamkan matanya. Tidurnya seorang istri sebelum meminta ridho suami tidak akan jadi ibadah, meskipun ia membaca doa sebelum tidur. Bahkan apabila suami murka, bisa mengakibatkan tertolaknya sholat sang istri. Ridho suami yang soleh terhadap istrinya akan membawa istri kepada surganya Allah. Baliknya, tidak ridhonya suami terhadap istri akan membawa istri kepada nerakanya Allah. Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir berkata, suami adalah sebab yang memasukkan istri ke surga karena ridhonya kepada istrinya, dan sebab yang memasukkannya ke neraka karena kemarahannya kepadamu. Maka
perbaguslah dalam mempergaulinya, dan janganlah menyelisihi perintahnya yang bukan maksiat kepada Allah. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk dapat meraih ridho suami yang kelak akan mengantarkan kita sebagai para istri pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah taat pada suami. Jika seorang istri ingin meraih ridho suami dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya dia menjaga sikap dan mentaati perintah suaminya selama tidak melanggar perintah Allah. Bagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aynisa'i khairun?" Qala allati tasuruhu idzan nazarat wa tati'uhu idza amar wa la tukhallifuhu fi nafsiha wa maliha bima itrahu. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah perempuan yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Jika seorang perempuan selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan perempuan yang memiliki sifat mulia ini, kata Nabi, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau kehendaki. Masya Allah. Taat kepada suami itu memang berat. Makanya Allah janjikan surga yang tak dapat dibeli dengan apapun kecuali syukur, sabar, dan ikhlas kita. Yang kedua adalah mensyukuri yang suami lakukan untuk istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslim untuk bersyukur, bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Janganlah sampai kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tak mampu bersyukur, tak mau bersyukur. Bagaimana dalam surat As-Saba ayat 13. Bahkan Rasulullah SAW menekankan dalam hadis yang lain khusus untuk perempuan. Beliau bersabda yang artinya, diperlihatkan neraka kepada, dan aku melihat kebanyakan penghuninya itu adalah kaum perempuan karena mereka kufur. Sahabat bertanya, apakah disebabkan kufur mereka kepada Allah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, lah, tidak. Mereka kufur kepada suaminya dan mereka kufur kepada kebaikannya. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya selama 1 tahun, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada suaminya, maka ia mengatakan, aku tak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun. Seperti itulah kurang lebih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita sadari bahwasanya suami yang Allah anugerahkan kepada kita adalah sebuah nikmat besar. Perhatikanlah di sekeliling kita. Tidak sedikit kaum perempuan yang mendambakan kehadiran seorang suami, tetapi mereka belum juga mendapatkannya. Yang keempat adalah tidak menyakiti suami, baik lisan maupun perbuatan. Jika melihat sikap atau perilaku pasangan yang tidak pas, alangkah baiknya kita ridho terhadap akhlak yang lainnya dengan terus saling menasihati. Hal ini karena memang tidak ada sosok manusia yang sempurna. Suami memiliki kesalahan, keburukan, atau kekurangan di satu sisi, tetapi ia juga memiliki banyak kebaikan di sisi yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang mukmin membenci mukminah,
Jika dia membenci salah satu perangainya, niscaya dia akan ridho dengan perangainya yang lain. Seorang istri tidak boleh memanggil suami dengan kejelekan atau mencaci makinya, karena itu dapat menyakiti hati suami. Kata Nabi, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari para bidadari surga akan datang. Jangan kau menyakitinya, celakalah dirimu, karena ia hanya sejenak berkumpul denganmu yang kemudian meninggalkanmu untuk kemudian bersedekah. Kemudian yang terakhir adalah melayani semua kebutuhan suami. Istri wajib melayani semua kebutuhan suaminya. Hanya saja tidak berarti seorang suami boleh bertindak semena-mena. Wajib bagi para suami untuk mempergauli istrinya dengan ma'ruf, dengan baik. Kata Nabi, apabila suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, hendaklah istri mendatanginya walau istri sedang berada di dalam. Bahkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Kemudian kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak, tidak mau, maka penghuni langit murka kepadanya hingga suaminya ridho kepadanya. Demikianlah sahabat muslimah, begitu jelasnya Islam memberikan tuntunannya kepada kita semua. Hal inilah yang akan menjadi bekal bagi para istri untuk bisa menjadi istri salihah, untuk mendapatkan ridho suaminya yang kelak akan mendapatkan pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan bakti kita kepada suami berbalas ridho Allah dan melakukannya dengan niat ikhlas karena Allah. Lalu berusaha sungguh-sungguh dengan cara yang baik sehingga kita mendapatkan ridho suami. Maka Allah pun akan ridho terhadap kita, insya Allah.